Sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimopolda Maluku terhadap siswa madrasah di Kota Tual Maluku. Kejadian tersebut mengakibatkan korban tewas hingga memicu kemarahan keluarga serta warga dan viral di media sosial. Kini pelaku yang merupakan oknum anggota Brimob telah ditahan dan ditetapkan tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ya kita naikkan menjadi tersangka, penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Dari Tual Maluku, Juanda Sari Anyus melaporkan. Tertangkap tangan mencuri ponsel di keramaian acara Safari Ramadan, seorang pencopet diamuk massa. Dari tangan pelaku ditemukan 4 ponsel curian. Seorang pencopet tertangkap tangan beraksi di tengah keramaian warga saat acara Safari Ramadan yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Desa Sumberjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pelaku ditangkap dan diamuk warga hingga babak belur setelah korban berteriak kehilangan ponsel. Polisi datang langsung meringkus pelaku. Ditemukan 4 ponsel curian dari tangan pelaku serta kunci letter T. Satu orang yang diduga sebagai pencopet atau pencuri handphone para pengunjung, jadi dia memanfaatkan warga yang berdesak-desakan karena antusiasme atas kehadiran Bapak Gubernur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digiring ke Mapolsek Tambun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi dan Agus Rohim, Anyus melaporkan. 2 pemuda nekat menggasak 4 tabung gas LPG di sebuah rumah warga di Surowijaya, Mantri Jeron, Yogyakarta. Aksi pelaku berhasil diendus oleh pemilik rumah dan warga sekitar yang sudah bersiaga. Inilah rekaman CCTV saat warga hendak menangkap seorang pencuri tabung gas di kawasan Surowijaya, Mantri Jeron, Yogyakarta. Pelaku yang tengah beraksi tidak menyangka sudah diintai warga. Saat pelaku hendak kabur, warga langsung menangkapnya hingga jadi bulan-bulanan. Warga pun membawa pelaku ke Mapolresta Yogyakarta. Dari tangan pelaku, diamankan barang bukti berupa 4 buah tabung gas LPG. Dari Yogyakarta, Gali Wisma melaporkan. Pemirsa, setelah sebulan buron 3 kawanan perampok bersenjata api yang menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah di Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung diringkus polisi. Nekat melawan 2 dari 3 pelaku terpaksa dilumpuhkan timah panas petugas.
Dua karyawan sebuah toko distributor bahan pangan ini tak berdaya setelah truk yang mereka tumpangi ditembak kawanan perampok di Jalan Sudirman, Pihudaya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung. Apa yang diambil? Lubang tembakan bahkan membekas di kaca depan truk, sementara kaca sisi kanan kabin turut pecah terkena peluru. Komplotan pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar 800 juta rupiah milik toko yang hendak disetorkan korban ke bank. Petugas gabungan dari Satuan Resmob Bareskrim Polri, Polda Lampung, dan Polres Tulang Bawang langsung memburu ketiga pelaku di wilayah Sumatera Utara. Di tangan mereka, petugas menyita kendaraan, 3 pucuk senjata api organik, serta 37 butir peluru tajam. Sementara seorang joki yang membantu aksi kawanan pelaku dalam buruan petugas. 3 orang tersangka pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Pelaku dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 306 KUHP tentang kepemilikan senjata api ilegal, ancaman hukuman selama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sangbati, iNews melaporkan. Ya, bulan Ramadan tak membuat aksi kriminalitas berkurang. Di Bogor, Jawa Barat, 2 orang pencuri ponsel beraksi dengan modus membeli es teh manis. Rekaman kamera pengawas menunjukkan 2 pria datang ke sebuah warung es teh di Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedua pria itu awalnya memesan 2 gelas es teh kepada penjual. Namun tidak berselang lama, salah satu pelaku yang mengenakan baju putih bergantian duduk di dekat etalase. Saat korban sibuk melayani dan dalam kondisi lengah, dengan cepat pelaku menggasak sebuah ponsel yang tergeletak di etalase itu. Setelah berhasil mengambil ponsel, kedua pelaku langsung kabur tancap gas meninggalkan lokasi. Korban sempat meneriaki maling dan berusaha mengejar, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Dia tukar orang tuh, pertama kan yang baju hijau yang minta, pas itu dia tukeran sama yang baju putih. Habis ngobrol tuh, ya udah mungkin saya nggak ngeh lagi ngepres baru satu, kok saya curiga ataunya udah diambil duluan. Korban telah melapor ke Polsek Cilengsi dengan menyerahkan rekaman CCTV. Identitas kedua pelaku kini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 1 pengedar narkoba jenis ganja di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti narkotika ganja seberat 1,3 kg siap edar. Satu pengedar narkoba jenis ganja ditangkap di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka yang diketahui berinisial ATS tak berkutik setelah tim Opsnal Subdit 3 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya meringkusnya bersama barang bukti ganja yang tersimpan dalam bungkus kardus coklat. Pengungkapan berawal adanya laporan masyarakat bahwa maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Berdasarkan penyelidikan, petugas mendapatkan 1 orang pria yang gerak-geriknya mencurigakan di tempat usaha fotokopi. Setelah melakukan penggeledahan, petugas menyita narkoba ganja dengan berat 1,3 kg yang sudah siap edar. Dari Unit 4 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 1 orang pelaku dengan inisial ATS TKP di wilayah Bekasi. Kami amankan pelaku dengan barang bukti sejumlah 1,3 kg narkotika jenis ganja. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut.